Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Coba deh bayangkan sejenak, kalau kita ngomongin soal bangun perusahaan teknologi, gambaran yang langsung muncul di kepala itu apa sih? Pasti soal garasi di California, para pendiri pakai hoodie, dan mimpi besar menaklukkan pasar Amerika dulu. Iya kan? Itu semacam kitab suci yang tak tertulis gitu ya. Aturan mainnya seolah sudah jelas. Dominasi dulu halaman belakang rumahmu, kuasai pasar lokal, baru deh nanti kalau sudah jadi raja, pikirkan dunia. Tepat sekali. Model Silicon Valley itu kan intinya memang begitu. Fokus lokal dulu, baru global. Nah, tapi gimana kalau ternyata kitab suci itu nggak berlaku buat semua orang? Gimana kalau ada jalan lain? Jalan yang mungkin lebih terjal tapi justru bikin lebih tangguh. Yang lahir dari, keterbatasan. Menarik. Hari ini kita akan bongkar sebuah ide yang menurut saya radikal banget. Dari buku Out Innovate, karya Alexander Lazaro. Kita akan fokus di satu bab yang mengubah cara pandang. Bab 5, Be Born Global, terlahir global. Idenya gila, sasar dunia sejak hari pertama. Betul. Dan misi kita di sini bukan cuma untuk mendefinisikan istilah itu. Kita mau benar-benar membedah apa artinya membangun perusahaan yang, DNA-nya sudah global sejak awal. Jadi bukan sekedar rencana, nanti kalau sudah besar mau ekspor gitu ya? Bukan, sama sekali bukan. Ini soal mengubah total cara berpikir kita dari fondasinya. Ini strategi bertahan hidup sekaligus strategi untuk menang bagi para inovator yang berada di luar pusat teknologi utama. Penulisnya menyebut mereka inovator perbatasan atau frontier innovators. Oke. Mari kita bedah ini. Apa sih yang bikin para inovator di perbatasan ini nekat berpikir global dari hari pertama? Padahal kan saran konvensional bilang sebaliknya. Iya kan? Seharusnya fokus lokal dulu. Betul. Dari sumber yang kita punya, ini kelihatannya bukan pilihan gaya-gayaan, tapi seringkali jadi penentu hidup mati. Contohnya di Asia Tenggara, 7 dari 10 unicorn itu ekspansi internasionalnya cepat banget. Rata-rata mereka sudah masuk ke negara kedua di tahun keempat. Ini keharusan berarti. Yang menarik di sini adalah ada 3 mesin pendorong utama di balik strategi ini. Yang pertama, dan ini yang paling kuat, justru datang dari sebuah kelemahan, keterbatasan pasar lokal. Oh, jadi keterbatasan malah jadi kekuatan. Persis. Ini paradoks yang menurut saya sangat indah. Contohnya UiPath, raksasa otomatisasi dari Rumania. Pendirinya, Daniel Dines, pernah bilang, berasal dari bagian Eropa yang terpencil ini justru membantu kami berpikir besar. Tunggu. Jadi ini benar-benar kebalikannya dari apa yang kita bayangkan ya. Biasanya kan kita pikir punya pasar domestik yang besar itu keuntungan mutlak. Iya kan? Tapi di sini, justru pasar yang kecil yang memaksa para pendiri untuk nggak males, nggak punya pandangan sempit dan langsung melihat dunia sebagai panggung mereka. Itu benar-benar mengubah cara pandang sih. Tepat. Kalau pasar di rumahmu kecil, kamu nggak punya kemewahan untuk berpikir kecil. Kamu dipaksa melihat kanvas yang lebih besar sejak hari pertama. Tapi ini bukan cuma soal keterpaksaan. Oke, ada lagi. Ada. Pendorong kedua, ini berfungsi sebagai strategi pembelajaran yang sangat efektif. Setiap pasar baru itu ibarat laboratorium untuk menguji dan memperkuat model bisnismu. Oh, jadi kayak beta test di banyak negara sekaligus. Setiap kali masuk pasar baru, mereka belajar hal baru tentang konsumen, tentang regulasi, tentang cara menjual. Benar. Dan semua pelajaran itu dipakai untuk menyempurnakan produknya secara keseluruhan. Masuk akal banget. Tepat. Divyang Turakia, pendiri media.net, dia menjelaskannya dengan sangat baik. Dia bilang, dengan hadir di pasar yang berbeda, kamu belajar dinamika pasar, bangun hubungan, dan ujung-ujungnya bikin produk yang jauh lebih kompetitif di tingkat global. Kamu jadi lebih pintar dan lebih cepat. Oke, jadi selain karena terpaksa dan untuk belajar, kayaknya ada alasan ketiga yang lebih agresif kan? Semacam strategi untuk main catur di panggung dunia. Betul sekali. Pendorong ketiga adalah untuk menciptakan benteng pertahanan atau moat yang sangat kuat. Bayangkan skenario ini. Sebuah perusahaan global bisa pakai keuntungan dari satu pasar yang sudah matang dan stabil. Oke. Untuk mensubsidi perang harga abis-abisan di pasar baru yang kompetitif. Wah, itu strategi yang cerdas tapi sekaligus kejam ya buat pemain lokal. Berarti kalau ada startup lokal yang bagus, bisa langsung dimatikan sama pemain global yang punya kantong lebih dalam dari pasar lain. Iya, mereka nggak punya sumber daya cadangan dari negara lain untuk ikut bakar uang.
Jadi menjadi global itu bukan cuma langkah ofensif untuk tumbuh, tapi juga langkah defensif untuk melindungi diri. Anda menangkap intinya. Ini adalah cara untuk menjadi lebih tangguh karena adanya diversifikasi geografis. Kalau satu pasar sedang lesu, kamu masih punya mesin pertumbuhan di pasar lain. Nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang, kan? Nah, ini yang dari tadi saya pikirkan. Konsepnya keren, tapi kan nggak semua bisnis bisa begini. Rasanya mustahil untuk sebuah restoran lokal tiba-tiba buka cabang di 3 negara dalam setahun. Tentu. Jadi apa yang membedakan bisnis seperti Amazon Web Services atau AWS yang bisa ada di mana-mana dengan Uber yang super besar sekalipun harus berdarah-darah dan akhirnya menjual operasinya di Tiongkok dan Asia Tenggara? Pasti ada sesuatu di dalam DNA bisnisnya itu sendiri. Ini pertanyaan kuncinya. Buku ini mengidentifikasi 3 faktor penentu yang menentukan apakah sebuah model bisnis secara alami ditakdirkan untuk jadi global atau tidak. Faktor pertama adalah intensitas modal. Intensitas modal. Maksudnya modal awal yang super besar sebelum bisa jualan gitu ya? Tepat. Pikirkan AWS atau perusahaan roket kayak SpaceX. Untuk memulai, mereka butuh investasi miliaran dolar. Membangun pusat data di seluruh dunia itu biayanya luar biasa. Oke, jadi ini soal biaya masuknya ya. Rintangan untuk masuk ke bisnis itu tinggi sekali. Betul, biaya tetap yang sangat tinggi ini menciptakan skala ekonomi. Sekali infrastruktur mahal itu berdiri, biaya untuk melayani satu pelanggan tambahan jadi sangat kecil. Pesaing baru nggak bisa tiba-tiba muncul dengan modal cekak. Beda ya sama aplikasi ride-hailing seperti Uber. Meskipun teknologinya canggih, biaya untuk membuat aplikasi serupa itu relatif jauh lebih rendah. Makanya pemain lokal seperti Grab atau Gojek bisa muncul. Persis, dan bahkan bisa menang di kandang sendiri. Itu membawa kita ke faktor kedua, efek jaringan atau network effects. Ini jelas banget. Fenomena klasik di mana sebuah produk jadi lebih berharga kalau makin banyak yang pakai. Contoh paling gampangnya ya media sosial. Iya kan? Gak ada gunanya saya pakai platform media sosial baru kalau semua teman saya masih di Instagram atau TikTok. Pengguna menarik pengguna lain. Ini menciptakan dinamika pemenang mengambil semua secara alami yang mendorong satu pemain untuk mendominasi global. Benar. Dan faktor ketiga, sepertinya yang paling rumit dan seringkali di luar kendali perusahaan, kompleksitas lokal. Kompleksitas lokal. Ini bisa berupa sesuatu yang sangat keras dan jelas seperti tembok api besar di Tiongkok yang secara efektif memblokir banyak perusahaan teknologi asing. Ini kan memberi ruang bagi pemain lokal seperti Baidu dan Tencent untuk tumbuh tanpa saingan dari luar. Tapi nggak selalu se-ekstrim itu kan? Pasti ada yang lebih halus. Tentu, kompleksitas lokal bisa jauh lebih halus tapi sama mematikannya. Ambil contoh industri fintech. Setiap negara punya set aturan main yang super spesifik soal perbankan, kredit, asuransi, privasi data. Oh iya bener juga, aturan di Indonesia beda dengan di Singapura, beda lagi dengan di Thailand. Nah, inilah sebabnya model fintech seringkali sulit untuk di-copy-paste begitu saja ke negara lain tanpa adaptasi yang mendalam. Jadi hambatannya bisa kelihatan jelas kayak tembok regulasi, atau bisa juga lebih tidak terlihat ya, kayak budaya, kebiasaan konsumen, atau cara orang bayar tagihan. Tepat. Ini yang bikin Uber akhirnya kewalahan di Asia Tenggara kan? Mereka mungkin punya teknologi canggih, tapi mereka nggak bisa mengalahkan Gojek atau Grab yang lebih paham seluk-beluk pasar lokal. Dari ojek pangkalan sampai cara bayar pakai dompet digital. Tepat sekali. Pemahaman mendalam terhadap konteks lokal itu menjadi benteng pertahanan yang sangat sulit ditembus oleh pemain global yang mengandalkan satu modal untuk semua. Oke, ini bagian dagingnya nih. Buat Anda yang lagi dengerin dan mungkin punya ide bisnis atau lagi membangun sesuatu, gimana caranya biar konsep terlahir global ini nggak cuma jadi wacana? Gimana cara menerapkannya secara praktis? Tentu, buku ini memberikan panduan strategis yang sangat praktis. Langkah pertama adalah identifikasi pasar wajib menang atau must-win market Anda. Ini penting. Maksudnya wajib menang. Terlahir global bukan berarti kamu harus ada di mana-mana secara serentak. Itu resep menuju kebangkrutan. Sebaliknya, kamu harus sangat strategis dalam memilih beberapa pasar kunci yang akan jadi jangkar di sebuah kawasan. Jadi pilih beberapa medan pertempuran utama dulu ya. Saya suka contoh dari NetTuzun, CEO Delight. Dia bilang, kami benar-benar harus menaklukkan India. Jika tidak, kami akan kehilangan dunia. Wow, itu pernyataan yang kuat banget. Pernyataan itu punya makna yang dalam. Bagi Delight, India adalah ujian pamungkas.
Pasarnya besar, tapi sangat sensitif terhadap harga dan logistiknya rumit. Logika mereka, kalau produk kami bisa berhasil dan untung di India, maka produk itu bisa berhasil di mana saja. Oh, jadi pasar wajib menang itu bukan cuma soal ukuran, tapi juga soal tingkat kesulitan yang bisa jadi validasi terkuat bagi model bisnis Anda. Tepat. Oke, setelah menentukan pasar wajib menang, apa selanjutnya? Langsung serbu? Nah, itu dia. Tidak. Langkah kedua adalah merencanakan peluncuran ekspansi secara bertahap atau phased rollout. Jangan acak. Perusahaan Zola yang jual sistem tenaga surya rumahan di Afrika adalah contoh bagus. Mereka pakai semacam scorecard untuk mengevaluasi pasar baru. Scorecard, isinya apa aja? Mereka melihat metrik seperti ukuran pasar, perilaku konsumen, kemudahan logistik, stabilitas politik, sampai kemiripan budaya. Jadi, ini bukan ekspansi tembak asal, tapi sangat terukur. Kayak main catur, langkahnya dipikirin matang-matang. Seringkali strategi terbaiknya adalah ekspansi ke pasar yang dekat dulu, baik secara geografis maupun budaya. Betul, untuk membangun momentum. Dan ini membawa kita ke langkah ketiga, yang mungkin adalah jantung dari semuanya. Bangun produk yang adaptif dan lakukan lokalisasi secara mendalam. Fleksibilitas ini harus sudah dirancang ke dalam arsitektur produk sejak awal. Jadi kuncinya bukan punya satu produk sempurna untuk semua orang, tapi punya satu platform produk yang bisa dikastum dengan mudah. Kayak mainan Lego ya, komponennya sama, tapi bisa jadi apa saja tergantung kebutuhan pasar. Analogi yang sangat pas. Contoh Zola tadi sangat relevan di sini. Produk mereka dirancang secara modular. Di Tanzania, di mana akses listrik sangat minim, produknya dijual sebagai solusi penerangan dasar. Oke. Tapi di Ghana, di mana jaringan listrik sudah lebih baik tapi sering mati lampu, produk yang sama dipasarkan sebagai sistem cadangan daya untuk menyalakan TV dan peralatan lain. Arsitektur fleksibel ini memungkinkan mereka beradaptasi dengan cepat. Keren banget. Langkah terakhir ini favorit saya karena pendekatannya sangat cerdas dan manusiawi. Desentralisasi operasi dengan model tim SWAT. Ini dari perusahaan pinjaman micro branch kan? Gimana cara kerjanya? Idenya begini, saat branch mau masuk ke pasar baru, katakanlah Nigeria, mereka nggak coba mengelola semuanya dari kantor pusat di San Francisco, itu nggak akan berhasil. Iya, pasti beda banget konteksnya. Nah, sebaliknya, mereka mengirim tim kecil, sebuah tim SWAT yang terdiri dari beberapa orang kunci untuk meluncurkan operasi langsung di lapangan. Dan tugas tim ini bukan cuma sekedar menyalakan server kan? Jauh lebih dari itu. Tugas mereka adalah untuk hidup di pasar baru itu. Mereka dikirim untuk memahami nuansa lokal secara mendalam, membangun hubungan dengan regulator, bank lokal, dan pemain ekosistem lainnya. Jadi benar-benar terjun langsung ya? Betul, dan menyesuaikan penawaran produk agar benar-benar relevan. Ini kunci lokalisasi sejati, bukan cuma sekedar menerjemahkan antar muka aplikasi ke bahasa lokal. Ini soal memahami denyut nadi pasarnya. Tim inilah yang kemudian merekrut dan membangun tim lokal yang permanen. Jadi, kalau kita rangkum, strategi terlahir global ini benar-benar mengubah langkah pertama dalam membangun bisnis. Fokusnya bukan lagi soal apakah lokasimu di Silicon Valley atau bukan, tapi soal pola pikirmu. Betul, soal mindset. Ini memaksa para pendiri untuk membangun produk yang lebih baik, model bisnis yang lebih tangguh, dan organisasi yang lebih adaptif sejak hari pertama. Ini sebuah panduan dari perbatasan inovasi yang sebenarnya bisa diadopsi oleh semua orang dimanapun mereka berada. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, pendekatan ini adalah bukti nyata bahwa perusahaan kelas dunia benar-benar bisa dibangun dari mana saja, dengan cara mereka sendiri. Era meniru Silicon Valley secara membabi buta mungkin sudah berakhir. Jadi, era sekarang itu lebih soal Era sekarang adalah tentang merangkai peluang-peluang besar dari pasar-pasar regional yang terfragmentasi menjadi sebuah kesatuan global yang koheren. ini benar-benar mengubah cara kita melihat peta inovasi dunia. Pusatnya bisa di mana saja, selama pola pikirnya benar. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting untuk Anda renungkan. Sumber kita ini menekankan bahwa strategi terlahir global ini sifatnya ofensif sekaligus defensif. Jadi, kalau Anda sedang membangun sesuatu saat ini, bahkan jika Anda berada di pasar yang besar seperti Indonesia, coba pikirkan ini. Dengan tidak merancang bisnis Anda untuk skala global sejak awal, jangan-jangan Anda sebenarnya sedang membangun sebuah benteng dari pasir, membiarkan pintu terbuka lebar bagi kompetitor global yang, cepat atau lambat, pasti akan datang.